Ketika kita memandang laut dari permukaan, mungkin yang terlihat hanya air yang tampak tenang, ombak yang datang dan pergi. Tetapi di balik permukaan itu, tersimpan dunia yang jauh lebih kaya dari yang bisa kita bayangkan. Laut adalah rumah bagi ribuan, bahkan jutaan makhluk hidup. Mulai dari yang mikroskopis seperti plankton, sampai yang raksasa seperti paus biru. Semua itu adalah bagian dari keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat memengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan yang terakhir, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi sifat yang dimiliki oleh individu dalam satu spesies yang sama. Walaupun dua organisme terlihat mirip, gen di dalam tubuh mereka tidak selalu sama. Perbedaan gen membuat makhluk hidup memiliki warna, ukuran, bentuk, atau kemampuan bertahan yang berbeda. Di laut, kita bisa melihatnya pada suatu kelompok ikan. Misalnya ikan clownfish, semua adalah satu spesies, tetapi ada yang warnanya jingga terang, ada yang lebih pucat, ada yang punya 3 garis putih yang tebal, ada juga yang hanya 2 garis tipis. Variasi ini terjadi karena perbedaan susunan gen. Keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah perbedaan antara jenis makhluk hidup yang ada di alam. Setiap spesies memiliki ciri, bentuk, makanan, dan peran yang berbeda. Spesies yang berbeda tidak bisa kawin dan menghasilkan keturunan yang subur. Artinya, walaupun hidup di tempat habitat yang sama, mereka tetap memiliki identitas yang berbeda. Di laut, contohnya sangat jelas. Ada lumba-lumba, paus, dan dugong sama-sama mamalia laut, tetapi ketiganya adalah spesies yang berbeda. Lumba-lumba ramping dan berenang cepat. Paus berukuran sangat besar dan sering bermigrasi jauh, sedangkan dugong memakan lamun di dasar laut dan bergerak lebih lambat. Semakin banyak spesies yang hidup di suatu area, semakin stabil dan sehat ekosistem laut tersebut, karena setiap spesies memiliki peran yang saling melengkapi dalam rantai makanan dan keseimbangan lingkungan. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah perbedaan tempat hidup atau lingkungan di mana organisme tinggal. Setiap ekosistem memiliki kondisi yang berbeda, seperti cahaya, suhu, kedalaman, salinitas, arus, dan kadar oksigen. Karena itu, makhluk hidup harus beradaptasi agar bisa bertahan. Laut bukan hanya satu ekosistem luas. Di dalamnya ada banyak ruang hidup. Di pesisir, ada hutan mangrove. Akar-akar yang menjulur menjadi tempat perlindungan ikan kecil dan udang muda. Sedikit ke arah laut, di perairan dangkal yang jernih dan penuh cahaya, kita menemukan terumbu karang, kota bawah laut yang sibuk dengan ratusan spesies di dalamnya. Di dasar laut dangkal, terbentang padang lamun, tempat dugong mencari makan, dan jauh lebih dalam, di laut gelap yang dingin, hidup makhluk dengan bentuk aneh. Ikan bercahaya, ubur-ubur transparan, dan organisme yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Semua ekosistem ini berbeda, tetapi mereka saling terhubung. Nutrien dari mangrove mengalir ke terumbu karang, ikan dari terumbu mencari makan di padang lamun, dan bangkai hewan dari permukaan jatuh ke laut dalam menjadi sumber makanan yang langka. Mengapa keanekaragaman hayati laut itu penting? Laut menyediakan oksigen, makanan, obat-obatan, perlindungan pantai, dan tempat hidup bagi miliaran makhluk.
Fitoplankton di laut menghasilkan sekitar separuh oksigen yang kita hirup. Terumbu karang melindungi pantai dari gelombang, mangrove menahan abrasi dan menyerap karbon. Tanpa keanekaragaman, laut menjadi rapuh. Jika hanya ada sedikit spesies, perubahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Tapi ketika laut kaya dan beragam, ia kuat, stabil, dan mampu pulih dari gangguan. Jadi, keanekaragaman hayati bukan hanya jumlah spesies, tetapi juga perbedaan gen dan perbedaan ekosistem yang membentuk kehidupan di laut. Semakin banyak kita pahami, semakin jelas bahwa laut bukan hanya kumpulan air asin, tetapi sistem kehidupan yang lebih kompleks. Laut memberi kita oksigen, makanan, perlindungan, dan keindahan. Dan tugas kita sederhana, yaitu menjaga laut agar tetap hidup. Karena ketika laut beragam dan sehat, masa depan juga ikut terjaga.